Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali bertemu, bertatap muka, bersilaturahim dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas langkah yang kedua dari tafsir 12 langkah Muhammadiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Mas Mansur, di mana langkah pertama itu adalah memperdalam masuknya iman, dan kita sudah bahas ini pada pertemuan 2 pekan yang lalu, di mana kita perlu selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu adalah merupakan aqdun bil qalbi, kepercayaan yang ada di dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Dan keyakinan ini adalah merupakan satu ikatan. Makanya ada rukun iman, minimal itu yang kita yakini, Pak. Rukun iman itu yang kita yakini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu iman, kepercayaan, keyakinan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan, kita bersyahadat. Wa amalun bil arkan, dan kita amalkan. Jadi iman itu diamalkan, keyakinan itu terpatri di dalam pengamalan, di dalam amal saleh kita. Dengan apa? Dengan seluruh anggota tubuh kita. Makanya 2 pekan lalu kita membahas jalan untuk memperdalam masuknya iman. Ada 2 macam yang kita ini menambah tebalnya iman, kemudian yang kedua menjaga supaya cahaya iman ini senantiasa cemerlang dan tidak keluar dari dalam hati. Jalan untuk menambah iman, tebalnya iman, itu ada 2 jalan. Yang pertama, mempelajari ayat-ayat, hadis-hadis yang meniadakan iman. Jadi kalau mau mempertebal iman, jalannya pertama kita belajar apa-apa yang meniadakan iman. Yang menghilangkan iman itu apa?
Kemudian yang kedua, apa-apa yang berhubungan dengan iman, ya itu yang kita pelajari. Jadi yang meniadakan iman itu banyak, ya banyak hadisnya, banyak ayatnya. Yang paling ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga keadaanku lebih disukai, lebih dicintai, melebihi kecintaannya kepada bapaknya, kepada anaknya, dan kepada semua manusia. Jadi itu cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu, dan itu penafsirannya luas sekali. Jadi cinta kita kepada saudara tak, kasih sami cinta tak dengan diri tak. Iya. Kalau tidak sampai begitu, berarti masih kurang iman kita, belum tebal. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada sifat amanahnya, tanggung jawabnya. Jadi ada yang diberikan tanggung jawab, dia tidak laksanakannya. Ini jalan-jalan untuk apa? Mempertebal iman. Kita harus tahu dulu. Ya, kita harus tahu apa-apa yang meniadakan iman. Supaya apa? Kita tidak kerjakan. Ya, kita lakukan istilahnya sebab kebalikannya. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an wal fahish. Di hadis lain walal bazi. Bukanlah orang beriman itu orang yang suka mencela, yang suka melaknat. Jadi kalau kita mengatakan saya beriman, berarti kita ini bukan orang yang suka mencela, mengata-ngatai orang, ya sampai sakit hatinya. Bukan juga orang yang suka melaknat, dan bukan juga yang kotor mulutnya, yang suka bicara-bicara porno dan segala macam. Ada lagi, laisa bimu'minin man la ya'manu man la ya'man jaruhu bawailahu atau bawaikahu. Di satu hadis disebutkan bawaikahu, di hadis lain gawailahu. Bukan orang yang beriman, orang yang tidak membuat aman tetangganya dari kejahatannya, dari gangguannya. Hadis lain, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqira kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan orang beriman, bukan dari golongan kami, kata orang-orang yang beriman, orang yang tidak mengasihi orang yang lebih mudah darinya. Ya, dan menghargai, menghormati orang yang lebih tua, lebih besar darinya, dan tidak menyuruh akan kebajikan dan tidak mencegah akan kemungkaran. Jadi kalau kita tidak begitu, ya iman kita belum tebal. Laisa minna man ghasya. Bukanlah dari golongan kami yang berlaku curang. Ya. Laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukan dari golonganku orang yang mempunyai kedengkian, ada hasadnya di dalam hatinya. Ya, kemudian namimah yang suka mengumpat-umpat. Ya, suka mengadu domba. Ya, wala kahana. Ya, orang-orang yang suka menyelidiki celah orang lain. Ya, kahana juga itu yang suka apa namanya itu, pergi ke dukun. Ya, kahin.
dan saya bukan dari golongannya. Laisa minna man amila bi sunnati ghairina, bukanlah dari golonganku orang yang menjalankan sunnah yang bukan sunnah kita. Ini yang meniadakan, Pak. Kemudian ayat dan hadis-hadis yang mengadakan iman, innamal mu'minuna ikhwa. Berarti kita kalau mau menebalkan iman, ya harus mempertebal persaudaraan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dalam surah Al-Anfal. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, saling melindungi, ya, saling mengasihi, ya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'. Jadi sudah ada perkara yang sudah disepakati, jangan aku lain-lain, itu saja yang dijalankan. Ya, kalau tidak bisa, minta izin kok, dan tidak bisa kan? Ya, karena itu orang beriman begitu. Kalau ada yang sudah disepakati, jangan kau keluar dari kesepakatan. Kalau mau kau keluar, minta izin kok, bilang tidak bisa kan? Nah gitu. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jangan kamu berkecil hati, jangan kamu merasa susah, sedih. Ya, karena kalau orang beriman itu ya harus kuat. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Satu muslim dengan muslim lainnya itu saling menguatkan seperti tembok yang kuat, saling menguatkan. Al-mu'minu manfa'ah. Ini yang ini. Ya. Al-mu'minu manfa'ah. Orang mukmin itu bermanfaat. Kalau engkau berjalan dengannya, ia memberi manfaat kepadamu. Jika engkau meminta musyawarah, ia memberi manfaat kepadamu. Kalau engkau bergaul dengannya, ia pun memberi manfaat kepadamu. Semua perkaranya itu bermanfaat, memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat, yang banyak memberi manfaat. Ini yang yang mengadakan iman. Ini dilaksanakan, maka insya Allah tebal iman kita. Ini kemudian langkah yang kedua, yaitu memperluas paham agama. Ini Pak, paham agama. Ya. Dibuka dengan sebuah hadis. Yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Ya, ini rawal Bukhari wa Muslim an Anas. Mudahkanlah dan jangan kamu mempersulit, menyusahkan, serta gembirakanlah dan jangan kamu membuat orang lari. Jadi mudahkan, jangan mempersulit. Ya, apa saja Pak. Kalau ada perkara mudahkan. Kalau kita ini hidup bersosial Pak, ya. Ya, maka kalau ada perkara yang berkaitan dengan manusia lainnya, ada perkara yang berkaitan dengan orang lain, ya mudahkan. Jangan mempersulit. Ya. Basyiru, kasih berita gembira, jangan kasih lari orang. Iya, seperti itu. Kemudian hadis kedua, innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa bushiru wasta'inu bil ghudwati war rauha wa syai'in minad daljah. Sesungguhnya agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Maka agama ini mudah. Ya, jangan dipersulit. Dan tiada seseorang yang memberat-beratkan agama, melainkan ia dikalahkan oleh agama. Jadi kalau ada orang berat-beratkan agama, pas Nabi itu agama ya. Ya.
maka hendaklah kamu sekalian menjalankan agama itu dengan lurus, fasaddidu. Kemudian waqaribu, berdekat-dekat, kalau bisa kasih sama-sama. Karena kita ini jauh dari kesempurnaan, Pak. Kalau Nabi mengerjakan begini 100%, kita paling bisa. Kalau salatnya Nabi itu 100%, tidak bisa kita 100%, Pak. Paling-paling qaribu, dekati saja sampai 100%. Paling-paling ya ada 30% kehusuan, ada 40, ada 50, ada 60, ada 70, seperti itu saja. Ya, tapi kerjakan dengan lurus, cocoki syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata caranya seperti Nabi. Kemudian qaribu, dekat-dekat sama Nabi. Kalau tidak bisa ke 100% seperti Nabi, ya, kasih dekat-dekat. Dan bergembiralah. Ya. Jadi agama ini menggembirakan, Pak. Menggembirakan, tidak menjadikan kita susah dan sedih. Wasta'inu, tetapi bermohonlah pertolongan pada Allah pada waktu pagi, sore, dan sebagian dari waktu malam. Iya, Pak. Ini perlu kita pahami bahwa agama itu mudah. Jangan dikasih susah-susah. Kalau dikasih berat-berat, tidak akan bisa laksanakan agama ini dengan sempurna. Pasti Nabi itu. Dari melihat dua hadis tersebut di atas, teranglah bahwa agama itu mudah. Kenapa mudah? Satu, ini perlu dicermati, Pak. Bahwa satu, hukum-hukum yang ada di agama Islam, yang ada di Islam ini, itu dapat berubah-ubah dengan mengingat keadaan orangnya. Jadi kenapa mudah ini agama? Karena hukum-hukum yang ada di dalam agama ini, di dalam agama Islam ini, itu bisa berubah-ubah, Pak. Hukumnya, ya, sesuai dengan orangnya yang mau laksanakan. Sesuai dengan orangnya yang mau melaksanakan. Ya. Contoh. Agama menyuruh kita, mewajibkan kita untuk salat dalam keadaan berdiri. Waqimus shalah. Berdiri, Pak, itu. Ya. Begitu. Tapi kalau tidak bisa kita berdiri, lukai kaki kita, atau ini tidak bisa menumpu di lutut, pergelangan kaki apa segala yang bermasalah, stroke, bagaimana? Bisa duduk? Orang bisa salat dengan duduk, Pak, bagi orang itu. Berubah kan hukumnya? Dari berdiri, duduk. Duduk. Kalau tidak bisa dulu, hanya bisa berbaring, maka dia bisa melaksanakan salat dengan berbaring. Makanya agama itu mudah, Pak. Ya. Wudu untuk salat wajib. Ya. Tapi kalau sakit orang tidak bisa kena air, panas ada solusi tak? Tayamum. Maka mudah ini agama ini, Pak. Tak usah dikasih susah-susah. Iya. Tidak ada air, tayamum. Sakit, tayamum. Tak bisa kena air. Iya. Seperti itu, Pak, mudahnya agama itu. Ya. Salat Jumat wajib. Ya, wajib. Tapi kalau sakit orang tidak bisa ke masjid, apakah salat Jumat itu wajib? Tidak, Pak. Salat duhur saja di rumah. Tidak bisa ke masjid. Ya. Atau turun hujan lebat sehingga kita tidak bisa sampai ke masjid, di rumah saja salat. Iya, sakit, turun hujan, ya.
musafir dalam perjalanan, itu tidak wajib salat Jumat, Pak. Silahkan salat duhur saja, kan mudah. Tapi bagi yang mukim dan tidak sakit, tidak turun hujan, tidak musafir, mukim kan lawannya musafir, maka dia wajib salat Jumat sesuai kondisi orang yang mau melaksanakan. Apalagi rukun iman, rukun Islam, puasa. Ya, puasa wajib, Pak, siapa saja. Tapi bagi yang sakit, kuntum marid ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tidak ada masalah tidak puasa, ganti waktu lagi. Iya. Nah, itu. Lihat, Pak. Haji. Ya, kalau tidak punya, tidak ada doi dah. Tidak wajib. Iya, seperti itulah hukum agama. Mudah karena apa? Hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam ini itu berubah-ubah, bisa berubah sesuai dengan kondisi orangnya. Maka tidak usah diberat-beratkan itu agama. Ya, kalau tidak bisa, ada alternatif lain yang diberikan. Ya, ada pilihan lain yang diberikan. Ya. Itu kenapa agama itu mudah. Ya. Kemudian yang kedua, dari kedua hadis yang tadi itu, ada kesimpulan yang kedua, bahwa agama Islam itu tidak mengikat paham. Ini yang perlu dipahami nih, bahwa hadis yang kedua ini, dua hadis itu, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, ad-dina yusrun, itu dua poin di situ. Poin pertama, bahwa agama ini mudah karena agama ini mudah karena apa? Karena pertama, hukum Islam itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi orangnya. Yang kedua, kenapa mudah? Karena agama Islam itu tiada mengikat paham. Tiada mengikat paham. Iya, artinya begini, kan begini, Pak. Saya berikan, Pak. Ini paham agama. Ada 3 istilah yang perlu kita pahami di dalam agama. Ya, yang pertama, prinsip agama. Ini yang perlu, prinsip agama. Yang ada prinsip agama, Pak. Yang kedua, pandangan agama. Pandangan agama. Dan yang ketiga, ajaran agama itu sendiri. Ini perlu dipahami ini. Ya, yang pertama, prinsip agama. Ada prinsip-prinsip agama di dalam agama kita, ada prinsip-prinsip, Pak. Iya. Ada. Yaitu maqasidus syariah. Tujuan-tujuan ditetapkannya sebuah syariat. Apa tujuannya ditetapkan sebuah syariat? Ya. Ada 5 tuh. Ada hifzuddin, ya, hifzun nafas dulu. Hifzun nafas menjaga jiwa. Kemudian hifzul mal menjaga harta. Kemudian hizbun nasab menjaga keturunan. Kemudian hifzul akal menjaga akal. Ya. Kemudian hifzuddin menjaga agama. Ini tujuan agama ini, Pak. Ini prinsipnya agama. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam keseharian, di dalam agama ini, itu karena ada 4-5 prinsip ini. Ada yang tambahkan 1, hifzul irad, menjaga kehormatan. Ya, kita ini berbuat, Pak. Ya, ada prinsip yang kita harus miliki, yang harus kita lakukan di dalam agama. Jadi agama ini ada karena ada maksud-maksudnya. Ya, yang pertama hifzul hifzun nafas, menjaga jiwa. Nah, maka orang dilarang untuk membunuh, dilarang untuk mencederai. Kenapa? Untuk menjaga jiwanya. Nah, maka kalau kemarin ada yang mati, dosa itu yang demo itu.
Demo itu, yang demo itu dosa itu. Silahkan Anda demo, tapi jangan Anda tetap harus menjaga apa? Jiwanya orang supaya tetap hidup. Jangan lukai orang. Jangan lukai orang. Itu prinsip agama itu. Maqasidus syariah, tujuan-tujuan persyariatan. Yang kedua, hifzul mal, menjaga harta. Kalau Anda beriman, maka Anda harus apa? Menjamin keamanannya, hartanya orang, kemudian darahnya orang. Kan ada itu, al-mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang beriman itu adalah orang yang menjaga keamanannya orang, hartanya orang dan jiwanya. Anda demo, silahkan Anda demo, tapi jangan Anda mencederai, jangan Anda membunuh, menghilangkan nyawanya orang. Yang kedua, jangan Anda rampas hartanya orang. Ya, silahkan Anda demo, tapi menjara itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Hilang apa prinsip agama kita, Pak? Kita langgar itu prinsip-prinsip agama kita. Kita langgar maqasidus syariah. Maka dilaranglah mencuri, dilaranglah merampok. Kenapa? Untuk apa? Menjaga harta kita dan harta saudara-saudara kita. Itu agama. Ini masih prinsip. Hifzun nasab, biasa juga hifzun nasal namanya. Di dalam usul fikih itu seperti itu. Itu untuk menjaga keturunan. Maka berzina itu dilarang. Kenapa dilarang berzina? Ya. Disunahkan nikah. Karena itu untuk apa? Menjaga nasal itu, menjaga keturunan. Ya. Kenapa ada wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi? Kadang-kadang begitu. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, di dalam surah Al-Baqarah ada itu. Ya. Surah Nisa ya, surah Nisa. Itu dilarang itu dinikahi. Ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, itu dilarang. Kenapa? Untuk menjaga nasal. Untuk menjaga nasal, untuk menjaga keturunan, supaya keturunan ini jelas turun. Ya, makanya anak zina itu bermasalah. Siapa yang menjadi walinya, siapa bermasalah itu. Kenapa? Pelanggaran yang kita tidak melakukan maqasidus syariah. Kita langgar itu maqasidus syariah, tujuan-tujuan pensyariatan. Ya. Hifzul akal. Ini jaga apa? Kita menjaga akal kita ini tetap normal, tidak sinting. Maka dilarang orang minum apa? Minum balok. Dilarang minum khamar. Kenapa? Khamar dan sejenisnya, narkotika dan itu bisa apa? Bisa merusak akal. Ya. Kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya diharamkan. Kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya itu diharamkan. Biar satu titik. Kalau banyak diminum baru mabuk, berarti satu titiknya juga haram. Ya. Setiap yang kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah apa? Adalah haram. Ya. Kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Nah, itu yang perlu. Itu kaidah, Pak, kaidah. Nah, itu perlu. Supaya apa? Kita tidak melakukan itu, supaya ini akal ini tetap normal. Ya, masalahnya kalau akal tidak normal, Pak, tidak kena pembebanan. Tidak wajib salat, tidak wajib puasa. Orang diwajibkan salat, salah satu syarat sahnya salat adalah apa? Syarat wajibnya salat adalah apa? Al-aql. Dia beragama Islam, kalau dia tidak beragama Islam maka dia tidak wajib salat. Kalau dia sinting, dia mabuk, dia ini, maka tidak wajib salat. Normal dalam keadaan normal baru wajib salat. Kalau mabuk tidak. Atau dia lupa. Ya, istilahnya amnesia ya. Amnesia ya. Ya, ada sekarang penyakit amnesia itu. Itu kalau orang amnesia tidak wajib, tidak kena pembebanan syariat, Pak. Tidak wajib puasa.
Buat apa puasa nanti naising? Buat apa salat kalau dia tidak tahu? Dia tidak tahu waktu, dia tidak tahu ini. Orang pikun Pak. Kan niat Tuhan itu biasa campur-campur mi otak na tina mo naising. Karena ni apa ni alon ni bangi ni. Itu tidak kena itu kalau pikun ni. Tina mo naising ano nasaribatan na, tina mo naising anak na, tina mo naising. Itu tidak wajib ni Pak pikun. Tidak wajib ni puasa, tidak wajib ni salat, tidak wajib ni haji, tidak wajib ni. Kenapa? Ini akal sudah hilang. Karena salah satu persyaratannya harus berakal. Al-akal. Nah, seperti itu. Nah, itu hifzul akal. Menjaga akal. Kemudian hifzuddin. Dilarangi orang murtad keluar dari agama. Kenapa? Untuk menjaga agama ini tetap Anda beragama Islam. Kenapa mau keluar? Anda mau lari ke neraka? Ya, kata Nabi kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar dakwaku ini, dia bilang, kemudian dia tidak masuk Islam, maka tempatnya di neraka. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia tidak pernah dengar dakwah Islam, atau yang sampai ke sama dia itu tak kebalikannya agama Islam, karena disebabkan ya cerita-cerita, bukan agama Islam itu sendiri yang dibicarakan adalah umatnya. Bahwa umatnya begini, anarkis segala sesuatu begitu. Islam tidak begitu, umatnya yang begitu. Ya, kan begitu banyak. Ada itu buku ya, kemunduran Islam disebabkan karena umatnya, bukan Islamnya yang bermasalah, umatnya yang bermasalah. Ya. Ini maqasidus syariah. Iya, tujuan pensyariatan. Ini yang menjadi prinsip prinsip agama. Kemudian pandangan agama. Nah ini yang pandangan agama ini ada teks ayat Quran, kemudian ada ulama yang menafsirkan karena dia sudah memiliki kemampuan untuk menafsirkan, untuk mengistimbat hukum. Nah itu pendapatnya, pandangannya tentang agama, hukum. Dan itu tidak mengikat. Inilah yang disebut paham agama. Ya. Jadi itu yang dibilang paham agama seperti itu, Pak, tidak mengikat. Artinya pandangan agama itu pendapat-pendapat ulama. Nah, di dalam apa? Di dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dengan hadis. Dan itu tidak mengikat itu, Pak. Ya. Ulama yang 4 saja, yang 4 mazhab saja seperti itu mengatakan, yang paling tidak mengatakan jangan kau ikuti ikuti apa yang dikatakan oleh sahibul hadis kabur, bilang ikuti yang punya kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendapatku yang berbeda dengan perkataannya Nabi, ikuti perkataannya Nabi, dan jangan ikuti pendapatku. Itu tidak mengikat, Pak, karena itu pandangan ulama. Itu paham agama yang ada. Maka itu yang perlu dipahami baik-baik. Kenapa agama ini mudah? Karena seperti itu. Tidak ada kewajiban untuk agama itu tidak mengikat paham. Ya. Kalau sudah jelas ayatnya, kan ada ayat-ayat yang jelas toh. Ada yang mustabihat. Itu kalau sudah jelas-jelas ikuti saja. Itu yang menurut agama, itu misi ajaran agama. Maka ikuti. Kalau haram jauhi. Itu saja, Pak. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Al-halal itu sudah jelas, kemudian yang haram sudah jelas. Itu saja. Ya, kalau Nabi perintahkan ini itu sudah kerjakan. Adapun perbedaan mengerjakan, itu paham agama. Dan kita pun Muhammadiyah seperti itu. Dan ini harus harus kita ikuti terus. Ya, supaya pemahaman kita tidak salah. Pemahaman kita dekat-dekat dengan kebenaran. Pemahaman kita itu karena ada ilmunya.
Ada ilmunya. Jadi kalau kita tidak punya ilmunya, tidak ada bahasa Arab, tidak ada usul fikih, kita tidak tahu tafsirnya ayat-ayat, jangan pakai cerita tentang masalah itu, paham agama. Ikuti saja orang-orang yang yang punya pandangan tentang agama. Menurut kita, oh ini yang dekat dengan sunnah, ini yang dekat dengan pemahaman ayat, ini yang dekat. Dan kita di Muhammadiyah seperti itu. Yang jelas-jelas saja. Ya. Seperti Pak, aula mastumun nisa. Saya kasihkan contoh kalau begitu. Ya. Itu lafzul mustarak istilahnya. Ya, lafaz yang bisa menimbulkan arti yang yang sama, istilahnya arti yang mustarak. Dan itu bisa dipahami dipahami bermacam-macam paham. Ya, ada yang mengatakan aula mastumun nisa. Itu mengatakan itu bersentuhan biasa itu. Jadi kalau bersentuhan kulit begini batal wudu kan. Batal wudu. Tapi sahabat yang lain tidak seperti itu. Ya. Itu mengatakan itu arti kinayah di situ. Aula mastumun nisa itu adalah apa? Bersetubuh, bercampur. Makanya kalau kita mengatakan bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Karena penafsiran kita di situ, paham kita. Maka kalau ada yang mempunyai pemahaman lamastumun nisa, jangan tambah aku hina orang. Karena ada tonji begitu, memang itu lafzul mustarak. Lafaz yang memang bisa mempunyai 2 arti, 3 arti, bisa seperti itu, Pak. Ya, jangan kita salahkan karena itu lafzul mustarak. Maka kita hanya apa yang menguatkan. Kalau kita mengatakan lamastumun nisa itu adalah persentuhan biasa, apa yang menguatkan? Kalau itu pekerjaannya ulama itu. Nah, apa yang menguatkan kalau lamastumun nisa itu adalah persetubuhan? Itu seperti itu, Pak. Ya. Tapi itu bukan pekerjaannya orang-orang awam, Pak. Itu orang yang tingkatan mujtahid. Karena tingkatan kita itu ada mukallid yang ikut-ikut ji. Ya ini tingkatannya orang yang paham agama ini. Ada mukallid, ada muttabi, kemudian ada mujtahid. Mukallid itu orang yang ikut-ikut, tidak tahu dalilnya. Ya. Dia tidak tahu dalil. Bilang kenapa orang begini? Nah, kenapa orang takbir pakai begini? Dia hanya ikut-ikut, dia tidak tahu dalilnya. Dan dia gurunya mengajarkan begini. Ustaznya mengajarkan begini begitu. Maka dia begini. Ada yang begini, karena dia tidak tahu dalilnya. Maka kita sebenarnya harus naik ke level 2, yaitu muttabi, pengikut. Dia tahu kenapa dia begini, karena dia tahu dalilnya. Kalau ulama yang lain yang mujtahid, itu sudah lain, karena punya persyaratan sendiri siapa yang dikatakan mujtahid. Paling tidak dia tahu bahasa Arab, kemudian dia tahu usul fikih, dia tahu tafsirnya ayat Al-Quran dengan hadis-hadis sunnah. Itu saja. Ada banyak persyaratannya. Kalau sudah memenuhi itu berarti dia sudah ada di tingkatan mujtahid. Dan dia bisa mengistimbat hukum dari ayat-ayat, pemahaman ayat-ayat dan pemahaman hadis-hadis Rasulullah. Itu dia bisa mengistimbat hukum. Ya. Kalau kita sekarang ini ada musyawarah tarjih. Ya, musyawarah tarjih, dan itu yang kita ini. Dan bukan satu orang, pendapat satu orang. Kita mengambil pendapat-pendapat. Kita pahami dulu, mengumpulkan ayat-ayat tentang satu masalah, hadis-hadis tentang satu masalah, ditinjau dari sudut ini, kemudian setelah itu dimusyawarahkan bagaimana sebenarnya yang ini. Ini baru-baru ada musyawarah tarjih di wilayah, ya, di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu masalah buaya nenek diperbincangkan. Apa dan nenek? Nah, jelas-jelas kita ini Bani Adam, dari Adam. Ngapa dan nenek tak buaya? Iya. Ada lagi
Banyak Pak, saya ada materinya itu. Apa hukumnya orang merokok ketika ini ketika khutbah Jumat? Apa hukumnya merokok ketika khutbah Jumat? Karena apa? Banyak fenomena orang sementara khutbah tidak nak tenanan tanah, pantaranya kaluru, acarita. Apa itu hukumnya atau acarita? Ya, tahu ini. Nah, ada hadis di dalam apa? Di dalam masalah ini khutbah Jumat. Siapa yang apa namanya? Yang berkata, wal imamu yaktub, kemudian imam itu sementara khutbah tidak ada Jumat baginya. Itu dimusyawarahkan, Pak. Dimusyawarahkan. Ini jadi masalah ini yang lafaz. Kan kita kalau mensalatkan orang laki-laki dengan perempuan mayat, ya jenazah kita salatkan, kalau laki-laki kita bilang Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kemudian kalau perempuan kita rubah Allahumma ghafir laha warhamha. Di mana dalilmu nak kau rubah? Di mana dalilmu sehingga Anda merubah Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha? Nah, Nabi hanya mengajarkan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa'akrim nuzulahu wa wasibadah. Mana? Apa perbincangan betul? Kita mengatakan bahwa salat jenazah itu adalah ibadah mahdah yang tidak bisa ada aturannya sendiri. Itu dibicarakan Pak di musyawarah tadi. Iya. Ya. Ada lagi yang lain yang apa? Masalah saya masuk di komisi 1 masalahnya. Ketika komisi. Ya, tapi materinya ada semua materi yang ini. Sebegitu tebalnya. Wah, belum ini, nanti masih dibicarakan lagi terus. Iya. Jadi kalau ada masalah-masalah di ranting, masalah-masalah itu kita naikkan ke sana. Ya, naikkan ke sana. Ya, ada lagi. Itu. Ini paham agama ya, itu tidak mengikat. Tidak mengikat, Pak. Ya. Maka kita ikuti saja siapa yang paling kuat. Begitu nih. Ya, maka kalau ada orang yang melakukan suatu amalan, satu amalan, dan amalan itu ada dalilnya menurut paham dia, itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Maka agama itu mudah, Pak. Tak susah. Seperti perbankan. Itu Pak. Kita mengatakan yang konvensional yang ada bunganya itu haram. Kita juga mengatakan di Muhammadiyah bahwa bunga bank itu adalah bunga apa? Bunga riba. Iya, itu riba. Bunga bank itu riba. Itu sudah ini. Nah, kita mengatakan rokok itu haram. Maka kalau Muhammadiyah mengatakan rokok itu haram, Pak, itu implementasinya besar. Satu, dilarang menjual cengkeh untuk buat rokok. Dilarang transportasinya untuk bawa itu cengkeh ke pabrik rokok. Banyak, Pak. Dilarang orang kerja di pabrik rokok. Itu implementasinya. Kalau kita mengatakan haram, rokok itu haram, banyak. Apalagi kita menanam apa? Tembakau untuk rokok. Haram sekali, Pak. Kalau sudah haram, hasilnya juga haram. Maka petani-petani tembakau itu sudah harus merubah tanamannya. Bukan untuk apa? Bukan untuk rokok. Kalau kita mengatakan itu rokok haram, awalnya kan makruh, tapi setelah itu kita mengatakan rokok. Tapi fatwa itu tidak mengikat. Itu tadi paham, itu tidak mengikat, Pak. Tidak mengikat. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa rokok itu haram, jangan kau merokok. Nak kau baluk-baluk kaluru kau berhenti kau jual rokok. Tapi kalau Anda masih memahaminya itu makruh, baluk kau kaluru. Kan tidak mengikat, Pak, fatwa. Paham agama itu tidak mengikat.
Maka ini yang perlu kita, ini langkah kedua. Ya, setelah langkah pertama yang kita mau pelajari itu sampai ke-7 saja. Adapun 8, 9, 10, 11, 12 itu berkaitan dengan organisasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Kenapa agama itu mudah? Ya, jangan disulit-sulit. Ya, karena begitu. Satu, ya, hukum agama yang ada di dalam agama kita itu berubah-ubah sesuai dengan kondisinya orang. Yang kedua, paham agama di dalam Islam, paham agama itu tidak mengikat. Iya, agama tidak mengikat paham. Ya, makanya kita ini ya harus apa? Tidak ada yang susah sekarang, karena ada apa namanya AI. Banyak AI ya, tapi harus diverifikasi Pak kalau masalah agama. Ini seperti ini, ada di sini Pak. Masalah hal pakaian, saya ini bahas karena perlu barangkali. Ada kan yang mengatakan hadis begini, walaupun dhaif Pak. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, itu hadis dhaif. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Sekarang orang Barat bagaimana pakaiannya Pak? Orang Yahudi. Bagaimana pakaiannya orang Islam? Ya, sekarang kita ini, apakah kita itu mengikuti sunnahnya Nabi pakaiannya atau tidak? Kalau kita menyerupai orang Yahudi begini pakaiannya, pakai dasi, pakai apa lagi? Pakai ikat pinggang. Nabi pakai ikat pinggang dulu tidak? Itu kalau mau bicara, karena dia man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Tapi itu kan paham Pak. Dan agama tidak mengikat paham. Ya, kalau dhaif ya tidak usah di ini. Kalau perkara pakaian itu kita masukkan, tentu kita tidak dapat berpakaian, karena jas itu dipakai ya oleh orang yang tiada agamanya, bukan Islam, Muslim yang pakai jas. Ya, demikian pula celana. Ya, ikat pinggang, sepatu, itu bukan orang Islam yang pakai Pak. Ya. Padahal perkara pakaian itu agama tidak memberi bentuk yang pasti, terserah kesukaan orang yang akan memakainya, asal dapat menutup aurat. Di dalam agama perkara pakaian itu hanya diberi batas. Bagi yang laki-laki tidak boleh memakai sutra, ya, dan tidak boleh memakai pakaian perempuan yang laki-laki yang tertentu. Bagi ya, istilahnya pakaian perempuan yang tertentu kayak BH. Ada laki-laki pakai BH ya, itu bertanya kok marah kok. Engkau urane mah pakai jilbab. Itu masalah itu. Ini kan baru-baru ada itu, viral itu. Itu mau menikah pakaian perempuan nih. Iya, dienrekan itu kata saya tidak tahu dienrekan atau di mana. Yang penting saya pernah nonton bilang, "Wih, tuh." Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Inilah batasan dalam agama. Ya. Agama itu boleh diirikan menjadi dua bagian pokok dan bagian puru. Ada yang asal, ada juga puru. Ya. Kalau yang asal itu adalah kepercayaan i'tikad. Bagian ini kita harus taslim, menerima saja kepada adanya nas-nas yang tentu. Bagian kedua yaitu puru, bagian cabang-cabang, ialah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, hudud, ya, dan lain-lain. Dan dalam bagian ini kita dibolehkan memperluas paham dengan menggunakan kias dan lain-lainnya. Ini masih ada beberapa Pak, tapi ya waktu juga yang menyanyikan kita. Insyaallah kita bahas lagi nanti di pertemuan berikutnya.
saya akan membahas lagi tentang paham agama ini supaya betul-betul kita tidak saling menyalahkan. Kalau ada dalilnya, tidak ada ini, kenapa kita saling menyalahkan? Ya, ini masalah apa? Masalah kuno, masalah ini apa hari Jumat. Itu kan ada orang paham setiap hari subuh Jumat pakai surat sajadah dengan surat ini, Al-Insan. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kita memahaminya, bukan bilang kebiasaan, bukan bilang setiap saat, setiap hari Jumat. Nah itu. Maka kita sekali-sekali jadi baca itu. Tidak, nah ini paham ini, karena agama tidak mengikat paham. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan. Ya, silahkan Ustaz. Ya. Iya. Iya, fadhal Ustaz. Iya. Ada orang yang pernah membahas bahwa kalau orang tapi dia mampu berjalan dari masjid, maka wajib dia angkat takbir pertama. Kalau dia tidak bisa sujud, takut dan sujud. Iya. Tetap dia berdiri, angkat takbir dia wajib. Oh yes, paham Pak. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan biar dulu saja. Nah, tapi kira-kira yang mana benar? Sampai Tarji sekarang itu masih mengatakan kalau tidak bisa kau berdiri, duduk kok. Tapi dia bisa berjalan. Orang bisa berjalan Pak, belum tentu tahan berdiri. Iya. Orang yang bisa berjalan itu belum tentu tahan berdiri. Maka kalau dia bisa ukur dirinya. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang bahwa orang yang bisa berjalan itu bisa tahan berdiri. Maka kalau dia rasakan berubah sesuai dengan personnya, bukan sesuai perkataan orang. Ini ya mastata'tum di situ. Iya, angkat tangan kan ketika duduk angkat tangan tonji Ustaz. Iya, ketika dia salat dulu itu dia angkat tangan tonji begini, Allahu Akbar. Ya, ada orang mengatakan bilang kalau bisa jalan ke masjid, kenapa harus dia salat dulu? Kita yang tahu keadaannya orang Ustaz. Ya kan seperti itu. Kita yang tahu keadaannya orang. Kalau dia umpamanya dia bilang masih bisa Kak berdiri ini. Jadi berdiri nih seperti ini. Ya, berdiri seperti ini. Jadi dia berdiri, Allahu Akbar. Karena dia merasa masih bisa begini. Jadi kemudian dia bilang ketika ruku, ya. Dia masih ruku begini. Tapi ketika dia sujud tidak bisa turun, dia begini nih. Begini nih. Karena dia merasa masih bisa berdiri. Tapi kalau dia merasa tidak bisa bertahan lama begini. Jadi tergantung orangnya Ustaz. Ya, itu pahamnya itu mastata'tum. Tidak bisa kiani orang karena sesuai dengan kondisi orangnya, bukan bilang perkataannya orang lain terhadap dirinya. Ya, jadi sesuai kondisi orangnya. Ya. Ada kasus di umroh. Ya. Ustaz yang mewajibkan orang berdiri baru, tapi ternyata banyak juga yang Iya begitu Ustaz ya. Tergantung kemampuan seseorang Ustaz. Yaitu mastata'tum. Itu seperti itu. La yukallifullah illa wus'aha. Sesuai dengan itu sama. Dan yang mudah-mudahan seperti itu Ustaz. Tergantung dari kondisi orangnya. Iya insyaallah. Ya nahtatim darsan bi qiraati. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.